Selamat datang di Bimbel Solution. Video ini adalah video lanjutan pembahasan permutasi dan kombinasi bagian pertama. Pada video kali ini kita akan membahas pengertian rumus permutasi dan kombinasi sehingga kita dapat menyelesaikan soal melalui rumus atau melalui kalkulator. Kita akan mulai dengan modul faktorial. Pengertian faktorial adalah perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan suatu angka. N. Lambangnya adalah tanda seru. Contohnya, 5 tanda seru yaitu 5 faktorial adalah 120. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama halnya dengan 7 faktorial. Dan inilah contohnya di kalkulator. Karena tipe kalkulator ada bermacam-macam, di sini kita ambil dua contoh kalkulator yang paling umum, di mana X faktorial dengan lambang X tanda seru ada di atas tombol X pangkat min 1. Dan bisa didapat dengan menekan Shift lalu tombol X pangkat min 1. Sekarang saatnya kita mengaplikasikan soal permutasi menggunakan rumus. Rumusnya adalah N permutasi R yang disingkat menjadi NPR, yaitu N faktorial, per N kurang R faktorial. Contohnya adalah 5P3 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per penyebut 2 kali 1. Di sini kita dapat mengeliminasi pembilang dengan penyebut di mana hasilnya adalah 60. Sama seperti 5P3, kita bisa lakukan hal yang sama untuk 8P4. Untuk contoh soal nomor 3, agar dapat mempersingkat waktu, teman-teman selalu dapat mencoret 7 faktorial pembilang dengan 7 faktorial penyebut tanpa dijabarkan. Sekarang mari kita lihat fungsi permutasi di dalam kalkulator. Dalam kalkulator pasti akan terdapat simbol NPR, entah itu di atas NCR atau di atas simbol perkalian seperti yang kita lihat bersama-sama di gambar. Jadi jangan lupa untuk menekan Shift terlebih dahulu ya. Beralih pada pembahasan kombinasi, di mana rumusnya adalah N kombinasi R yang disingkat menjadi NCR, yaitu N faktorial per R faktorial kali N kurang R faktorial. Kita lihat contoh-contohnya. 5C3 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan pembilang 5 faktorial dijabarkan menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per penyebut 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 dan 2 faktorial 2 kali 1 juga dijabarkan. Akhirnya kita bisa mengeliminasi penyebut dengan pembilang di mana hasilnya adalah 10. Bisa diingat bersama, seperti soal permutasi, kita dapat menyederhanakan penulisan, di mana teman-teman bisa selalu dapat mencoret pembilang dengan penyebut yang sama, tanpa dijabarkan. Kita juga dapat melihat fungsi kombinasi di dalam kalkulator. Dalam kalkulator pasti akan terdapat simbol NCR walaupun lokasinya tergantung dari masing-masing tipe kalkulator yang teman-teman miliki, seperti yang sama-sama kita lihat di gambar. Kita tarik kembali soal dari video permutasi dan kombinasi bagian pertama, maka kita akan mendapat jawaban yang sama dari kalkulator seperti saat kita menggunakan rumus. Ingatkah kalian perbedaan antara permutasi dan kombinasi? Ya, perbedaannya hanyalah permutasi memperhatikan urutan sehingga hasil kemungkinannya pasti lebih banyak dibandingkan kombinasi yang tidak memperhatikan urutan. R faktorial di sini adalah urutan di mana perbedaan posisi menghasilkan kemungkinan yang berbeda, dan itu bukanlah arti dari kombinasi di mana posisi yang berbeda menghasilkan kemungkinan yang sama. Sehingga, R faktorial permanen diletakkan terhadap penyebut di rumus kombinasi. Dan ketika penyebut membesar karena R faktorial, hasil angka pasti selalu lebih kecil. Inilah sebabnya hasil rumus kombinasi
pasti lebih kecil dibandingkan dengan rumus permutasi, di mana tidak ada perkalian dengan R faktorial terhadap penyebutnya. Sampai sinilah pembahasan tentang permutasi dan kombinasi. Minggu depan tim Solution akan menyediakan video soal latihan serta jawaban agar teman-teman dapat lebih paham. Bimbel Solution, make it simple.